teguran keras secara lisan dan tertulis terhadap Rasman Arief Nasution. Yang kedua, menyampaikan permintaan maaf secara tertulis kepada pengadilan, Mahkamah Agung, serta penegak hukum lainnya dan masyarakat Indonesia. Saya diperintahkan untuk meminta maaf secara lisan dan tulisan kepada Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan Ketua Majelis serta anggota Majelis Hakim. Dan apabila terjadi kekisruhan lagi, maka kami tidak segan-segan untuk merekomendasikan pemecatan secara permanen oleh Pradi Bersatu. Kisruh perilaku Rasman Arief Nasution dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Februari 2025 lalu kini semakin berbuntut panjang. Seperti diketahui, polemik itu telah berimbas pada pembekuan terhadap berita acara Sumpah Advokat milik Rasman Arief Nasution. Alhasil, nasib masa depan Rasman di dunia hukum pun berada di tangan Pradi Bersatu selaku organisasi yang menaunginya. Sontak saja, ia pun dipanggil untuk menjalani sidang etik pada hari Jumat 14 Februari 2025 kemarin. Lantas, seperti apa hasil keputusan dari sidang etik Pradi Bersatu terhadap Rasman Arief Nasution? Sebagai anggota dari Pradi Bersatu, setelah mulai proses persidangan Dewan Majelis Kehormatan Pradi Bersatu, maka kami mengambil keputusan sebagai berikut. Pertama, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan. Serta pertama, menjatuhkan hukuman terhadap saudara Dr. H.C. Lecuman Sarjana Hukum, yaitu teguran secara lisan karena tidak mampu mengendalikan situasi sebagai penasihat hukum sehingga mengakibatkan kegaduhan di dalam persidangan. Yang kedua, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan serta menjatuhkan hukuman terhadap Dr. Rasman Arief Nasution Sarjana Hukum. Pertama, teguran keras secara lisan dan tertulis terhadap Rasman Arief Nasution. Yang kedua, menyampaikan permintaan maaf secara tertulis kepada pengadilan, Mahkamah Agung, serta penegak hukum lainnya dan masyarakat Indonesia. Jakarta, 14 Februari, Majelis Dewan Kehormatan DPN Pradi Bersatu. Selain dikenakan sanksi berupa teguran keras, Rasman Arief Nasution nampaknya turut diperintahkan pula oleh DPN Pradi Bersatu untuk meminta maaf secara lisan dan tertulis kepada Mahkamah Agung, seluruh anggota Pengadilan Negeri Jakarta Utara, hingga Majelis Hakim. Sebuah keputusan yang diterima dengan ikhlas oleh Rasman, sehingga ketika ditemui pasca sidang etik kemarin, Rasman pun menuturkan permintaan maafnya. Saya diperintahkan untuk meminta maaf secara lisan dan tulisan kepada Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan Ketua Majelis serta anggota Majelis Hakim. Akan menerima dengan tulus, ikhlas, dan legowo. Adapun permintaan maaf tertulis itu sudah di-draft oleh Saudara Rahmat dan akan saya baca. Maka lewat kesempatan ini, di depan teman-teman media nasional dan daerah, cetak dan elektronik, online, YouTube, podcast, semua media-media, saya menyatakan, pertama,
memohon maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta jajaran-jajaran di bawahnya yang berada di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kedua, saya bersama Pak Lecumanan juga, tadi dengan Pak Lecumanan juga maksud saya ya, minta maaf kepada Pak Mahkamah Agung. Yang kedua, saya Rasman Arif Nasution dan Bapak Lecumanan SHMH Doktor juga meminta maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta beserta jajaran-jajaran di bawahnya. Yang ketiga, saya Rasman Arif Nasution bersama Bapak Lecumanan SHMH Doktor juga meminta maaf kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan jajarannya, Dr. Ibrahim Palino SHMH, dan khususnya kepada Ibu Ketua Majelis Hakim Ibu Sofia Tambunan dan 2 anggota Majelis Hakim beserta panitra dan jajaran-jajaran yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jadi kami hari Senin bersama Bang Rasman kita akan melakukan apa yang diminta oleh organisasi. Apa yang diperintahkan? Ada apa yang diperintahkan oleh organisasi kepada kami. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap saya berharap ya bahwa seluruh pihak, semua pihak yang sudah mungkin atas kejadian tersebut ya, terhadap advokat-advokat yang mudah-mudahan tidak mencontoh peristiwa serupa, saya minta janganlah ada lagi terjadi di tempat lain. Sementara itu, walaupun telah menjatuhkan sanksi berupa teguran keras, pihak Dewan Pimpinan Nasional Pradi Bersatu nampaknya masih menyesalkan keputusan dari Mahkamah Agung, serta Pengadilan Tinggi Ambon yang membekukan berita acara sumpah milik Rasman Arif Nasution. Pasalnya, status Rasman Arif Nasution dalam persidangan 6 Februari 2025 silam adalah seorang terdakwa, bukan advokat yang sedang bertugas. Oleh karenanya, pihak DPN Pradi Bersatu pun mengungkapkan niat untuk bersurat kepada pihak-pihak terkait demi adanya revisi pembekuan berita acara sumpah advokat milik Rasman. Setelah kami diskusi setelah melalui persidangan tadi, kami mengambil sikap bahwa kami akan bersurat secara resmi meminta permohonan kepada pihak Pengadilan Tinggi Ambon dan Mahkamah Agung agar supaya kami mohon supaya diberikan keringanan atau diskualifikasi yang ada atau pembekuan yang ada itu bisa ditarik atau direvisi kembali oleh Pengadilan Tinggi Ambon maupun Mahkamah Agung. Hal ini penting karena mengingat bahwa sidang hari ini kita sudah jatuhkan terhadap saudara Dr. Ran dengan teguran yang keras. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab dari atau kewenangan dari DPN Pradi Bersatu untuk membina, mendidik anggota kami yang bermasalah. Oleh karena itu kesempatan ini kami akan bersurat secara resmi kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ambon dan juga Mahkamah Agung Republik Indonesia agar diberikan kesempatan untuk pembekuannya dicabut atau direvisi. Karena kami melihat bahwa pertimbangan dari Pengadilan Tinggi Ambon menurut kami telah melampaui batas. Kenapa melampaui batas? Karena harus melalui persidangan kode etik. Sehingga hari ini setelah putusan kode etik kami akan sampaikan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung agar direvisi kembali atau pembekuannya itu dicairkan kembali. Pertimbangannya adalah karena ketika anggota kami yaitu Dr. Rasman Nasution ketika dia melakukan atau beraksi di pengadilan pada tanggal 6 Februari yang lalu, dia bertindak sebagai seorang terdakwa, bukan sebagai seorang advokat yang menjalani tugas. Kami sampaikan pada Dr. Ran untuk segera melakukan
upaya-upaya yang persuasif dalam persidangan, bukan selaku advokat, tetapi selaku terdakwa, untuk mendengarkan apa arahan dari penasihat hukum. Kalaupun tidak dilakukan, maka kami tidak segan-segan untuk menarik anggota kami dan dukungan kami terhadap Dr. Ras. Di sisi lain, Pengadilan Tinggi Jakarta Utara sendiri telah mengambil langkah tegas dalam menanggapi kericuhan sidang terdahulu. Ya, pihak Pengadilan Tinggi Jakarta Utara telah membuat laporan polisi terhadap Rasman Arif Nasution dan beberapa anggota dari tim kuasa hukumnya. Sontak saja, hal itu pun membuat publik bertanya-tanya tentang siapa sosok lain yang akan terseret dalam laporan itu. Lantas, mungkinkah anggota Peradi Bersatu lainnya akan ikut terseret? Serta bagaimanakah pula langkah Peradi Bersatu menyikapi persidangan selanjutnya? Sudah seperti yang Bapak-Bapak lihat sendiri bahwa keberadaan saya ada di Barreskrim. Jadi atas nama lembaga, atas kejadian pada hari Kamis tanggal 6 Februari kemarin, menuai pro dan kontra. Ya. Namun demikian, sikap dari lembaga kami sudah melaporkan kejadian tersebut. Ya, sudah kita laporkan. Yang dilaporkan adalah Dr. Haji Rasman Arif Nasution, ya, dan kawan-kawan tentunya. Pasal yang saya laporkan ada 3, yaitu 335 KUHP, 207 KUHP dan 217 KUHP. Ya betul, jelas kegaduhan yang terjadi dalam ruang sidang, baik yang selama diskoros maupun selama persidangan berjalan. Bahwa ini ya sudah ada LP-nya, atas nama lembaga sudah kita laporkan. Pak, ke kamera apa dikit? Dikit Pak, boleh Pak. Kiri Pak. Tahan dikit Pak, tahan Pak. Sini Pak. Pak, kiri Pak. Ya itu karena sudah kami laporkan, nanti menjadi kewenangan penyidik. Udah ranahnya penyidik akan menindaklanjuti bagaimana. Itu seperti itu. Dan kami ingatkan bahwa pada tanggal 20 nanti kita akan menurunkan tim khusus untuk memantau sidang, dan apabila terjadi kekisruhan lagi, maka kami tidak segan-segan untuk merekomendasikan pemecatan secara permanen oleh Peradi Bersatu. Namun pun demikian, tetap kami menghargai hak-hak daripada para advokat dan anggota Peradi Bersatu dalam rangka pembelaan. Seperti tadi pun dilakukan sidang etik, ada pembelaan dengan dasar-dasar yang kuat serta pertimbangan-pertimbangan yang nanti mungkin akan dipublikasi. Ya, karena kasus ini sudah dilaporkan ke Barreskrim Mabes Polri, kami serahkan sepenuhnya itu kepada pihak pengadilan dan kami serahkan kepada organisasi. Bagaimana cara mereka berkomunikasi ke dalam, kami tidak punya kewenangan. Kami adalah organisasi. Kalau itu ada laporan, kalau ada panggilan kami hadiri. Dan nanti kita lihat pembuktiannya, apakah ada pelanggarannya, apakah itu masuk pasal 335 atau 217 atau 217. Yang pasti kami menghargai dan menghormati. Tapi yang pasti kami tidak akan melaporkan. Ya, saya kunci ya. Kami tim hukum tidak akan melaporkan 2 orang yang sempat ramai dibicarakan, akan melaporkan 2 orang yang berbaju batik. Bahkan ada yang mendorong saya dari jaksa. Tidak akan kami laporkan. Apalagi melaporkan hakim, karena sudah diberitahu dalam rapat tadi, semua dipertimbangkan secara matang. Terlepas dari semua itu, kisruh yang terjadi dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik antara Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris Hutapea sepertinya masih melahirkan perdebatan sengit hingga sampai saat ini. Dan di tengah-tengah ramainya silang pendapat, praktisi hukum Raidin Anom pun ikut bersuara dan membagikan perspektif terkait panasnya kisruh yang terjadi 6 Februari 2025 silam. Lantas seperti apa komentar Raidin Anom? Benarkah pula jika Rasman Arif Nasution bukanlah satu-satunya pihak yang perlu menjalankan pemeriksaan kode etik? Melalui Undang-Undang Advokat, ya, nomor 18 2003 juga dipanggil secara hukum bahwa advokat sebagai pihak yang melakukan pembelaan terhadap kliennya.
mereka juga memang tidak boleh melakukan satu tindakan kegaduhan, tetapi mereka tidak mestinya tidak bisa dipidanakan karena mereka para pihak yang diundang oleh undang-undang tadi melakukan pembelaan. Ya, tentu harus semua diperiksa kode etiknya. Tapi kalau lihat dalam peristiwa hukumnya tadi saya bilang, ada timbul pertanyaan, apakah setiap orang yang melakukan ya penghinaan baik melalui perkataan, perbuatan maupun tulisan tadi hanya penonton, hanya wartawan, hanya lawyer yang diberlakukan pasal itu? Oh tidak, semua pihak termasuk hakim. Nah, dari peristiwa hukum tadi saya melihat apakah pengadilan merasa bahwa gedung peradilan itu miliknya. Ada satu pemahaman begini, siapa yang memicu membuat kegaduhan. Nah, kita lihat siapa pemicunya sebenarnya. Sehingga terjadi kegaduhan di ruang itu. Hakim pertama persidangan itu dia ketok palu bahwa mengatakan sidang dibuka untuk umum. Nah, artinya untuk umum bukan berarti untuk orang yang di situ, apalagi kan kasus ini viral. Bahkan ibu-ibu di rumah nonton, bahkan Presiden Prabowo juga nonton. Diberi ruang oleh hakim saat itu. Tetapi pada proses persidangan berikutnya, lalu tiba-tiba hakim tanpa angin, tanpa hujan, tanpa permohonan dari pihak manapun menggunakan kegalauan pikirannya itu untuk langsung memutuskan, mencabut dengan sendirinya bahwa sidang tertutup. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.